Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi Kristen itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi setiap kita, oleh karena kita sudah menemukan arah hidup kita selama kita ada dalam dunia ini, dan kita juga menemukan kita kemana setelah kita berakhir di dalam dunia ini. Namun itu bukan berarti virus kemunafikan itu tidak bisa menjangkiti kita, saudara. Jika kita tidak hati-hati, maka virus kemunafikan atau kemunafikan itu bisa merusak hidup kita, bahkan bisa merusak pertumbuhan rohani kita. Untuk itu mari kita mengenali tanda-tanda kemunafikan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, saudara, hidup dalam kepura-puraan. Kehidupan ini dibungkus dengan kebaikan-kebaikan yang di permukaan saja. Mengerikannya, saudara, kepura-puraan ini menjadi sebuah peraturan tak tertulis yang dituliskan di dalam komunitas-komunitas Kristen. Seakan-akan kita diminta berpura-puralah, tampilkanlah yang baik, tampilkanlah sesuatu yang indah. Maka begitu mengerikan ketika kita mengenal atau ada satu orang yang ingin menampilkan diri apa adanya, ingin mengungkapkan siapa dirinya. Dia mengungkapkan dirinya adalah orang-orang yang berjuang keras dari dosa yang mereka hadapi. Mereka bukan orang-orang yang rajin baca Alkitab. Mereka bukan orang-orang yang senantiasa membaca Alkitab, bahkan berdoa setiap saat. Itu menjadi bumerang bagi mereka. Artinya, kejujuran itu merupakan sebuah bumerang yang mengerikan bagi orang-orang yang ingin mengalami proses pertumbuhan rohani. Maka saudara, berhentilah berpura-pura, karena kepura-puraan akan menutup diri kita dari kerapuhan diri kita, yang memang kita adalah rapuh. Dan menutup diri dari kerapuhan sama artinya kita sedang menutup diri dari anugerah Allah untuk bekerja atas kerapuhan kita. Maka berhentilah berpura-pura agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Yang kedua, saudara, kita seringkali membandingkan diri lebih baik dari orang lain. Ada satu karakteristik yang selalu dikecam oleh Yesus dari kehidupan orang Farisi, yaitu membandingkan diri lebih baik dari orang lain, lebih rohani dari orang lain. Maka ketika ada kisah antara orang Farisi dan orang pemungut cukai yang datang ke bait Allah untuk berdoa, apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Aku lebih baik dari orang atau dari pemungut cukai. Aku lebih baik dari pemungut cukai. Dan itu adalah pertanda kita sedang ada di dalam kemunafikan. Maka berhenti, saudara, membandingkan diri dari orang lain. Yang ketiga, saudara, tanda-tanda kemunafikan. Kita punya kecenderungan untuk menghakimi orang lain yang berdosa. Kisah orang Farisi atau para tua-tua yang pada masa Yesus membawa perempuan berzinah datang kepada Yesus. Lalu mereka mengatakan, orang ini layak mati. Orang ini kedapatan berzina dan sesuai dengan aturan daripada hukum Taurat, orang ini layak dilempar batu sampai mati. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka, saudara? Justru Yesus mengatakan begini, siapa yang tidak berdosa, maka hendaklah ia yang pertama kali melempar perempuan itu dengan batu sampai mati. Apa yang terjadi kemudian? Semua orang yang datang membawa perempuan itu, tidak ada satupun yang berani melempar perempuan itu. Apa yang terjadi kemudian? Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berzina itu. Apa yang saya maksudkan, saudara? Seringkali karakteristik menghakimi dari dalam diri kita itu menutup peluang bagi orang untuk mendapatkan anugerah. Pikiran orang yang menghakimi adalah orang berdosa pantas mati, harus mati. Bukan orang yang membutuhkan anugerah. Maka inilah karakteristik daripada orang munafik. Seharusnya kita orang yang ingin bertumbuh di dalam Kristus, dalam pertumbuhan iman. Kita melihat setiap orang berdosa adalah orang-orang yang membutuhkan anugerah daripada Yesus Kristus. Dan tugas kita sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah itu, menuntun mereka untuk menemukan anugerah daripada Kristus. Berhentilah berpura-pura. Berhentilah membandingkan diri lebih baik dari orang lain. Dan berhentilah dari pikiran-pikiran yang suka menghakimi. Maka saya yakin saudara akan mengalami pertumbuhan iman yang baik di dalam Kristus. God bless you.